Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailinita, CGP SMP Negeri 8 Pekanbaru. Di sini saya akan membahas mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan adalah merupakan salah satu aset dari lingkungan. Nah, dari 7 aset yaitu aset lingkungan. Jadi di sini saya akan membahas masalah program menggunakan melalui tahapan Bagja Sekolah Berwawasan Lingkungan. Kami berdiskusi dan merupakan kelompok A3. Saya sebagai Ailinita dari SMP Negeri 8 Pekanbaru, Deswati dari SMP 21 Pekanbaru, Zulkarniniati SD IT Al-Ittihad. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian panduan tahapan membuat pertanyaan utama untuk mengarahkan kita kepada penelusuran hal-hal yang akan kita lakukan. Kedua, menggalang atau membangun tim perubahan. Hasil dari tahapan, bagaimana menciptakan sekolah berwawasan lingkungan, bagaimana cara meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan, program apa yang harus dibuat untuk meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan, kemudian tindakan yang dapat dilakukan yaitu mencari referensi terkait dengan cara meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan melalui berbagai sumber buku, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Kedua, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan yaitu kepala sekolah, wakil, rekan sejawat, atau seluruh keluarga besar SMP Negeri 8 Pekanbaru. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Nah, dalam ambil pelajaran, kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi peluang lewat investigasi. Di sini kita menceritakan dan menuliskan pengalaman kegiatan baik prestasi yang pernah terjadi yang berhubungan dengan topik bahasan atau murid melakukan pemeliharaan tanaman di sekolah. Sekolah mana yang sudah berhasil menemukan program untuk meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan? Bagaimana sekolah tersebut membuat program untuk meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan? Aktivitas apa yang dilakukan murid untuk meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan? Situasi apa yang selama ini yang dapat mendukung kegiatan murid? Keterampilan apa yang sudah dilakukan guru dan murid dalam meningkatkan sekolah berwawasan lingkungan tersebut? Nah, tindakan yang dilakukan dari pertanyaan di atas: mencari sekolah-sekolah yang telah berhasil meningkatkan program berwawasan lingkungan terhadap muridnya, melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil, pelaksanaan kegiatan secara bergantian di setiap kelas sebagai petugas dan kelas lainnya menyimak serta memperhatikan sesuai dengan susunan atau langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan. Selama ini, sekolah telah melakukan dengan melibatkan murid melakukan pemeliharaan tanaman yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan jadwal piket, perawatan dan pemeliharaan tanaman di sekolah di masa pandemi. Guru dan murid sudah memiliki keterampilan yang mendukung melalui pembiasaan, namun perlunya peningkatan. Berikut gali mimpi. Di sini kita menyusun deskripsi bila mana inisiatif terwujud. Kemudian yang kedua, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, yaitu kapan, di mana, dan siapa saja. Buat gambaran rincian kondisi ideal atau mimpi kita terkait topik bahasan. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan seperti apa yang dibayangkan ada dalam diri murid. Yang kedua, perilaku apa saja yang ada pada murid dengan pemeliharaan lingkungan. 3. Perilaku guru seperti apa yang mendorong perilaku murid memelihara lingkungan. 4. Perilaku kepala sekolah seperti apa yang mendorong murid memelihara lingkungan.
5. Perilaku orang tua seperti apa yang mendorong murid memelihara lingkungan? 6. Hal apa saja yang perlu dimiliki untuk meningkatkan kesadaran murid peduli akan lingkungan? Nah, dari pertanyaan kemudian cita-cita atau mimpi yang akan kita wujudkan. Yang pertama, murid setiap hari melakukan pemeliharaan lingkungan secara bergantian datang ke sekolah. Kedua, murid dengan kesadaran sendiri memelihara tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. 3. Guru melakukan pengawasan kepada murid dalam melakukan kegiatan pemeliharaan lingkungan. 4. Menjadikan sekolah nyaman dan berwawasan lingkungan. 5. Kepala sekolah mendorong agar guru memiliki kesadaran dalam pengelolaan lingkungan yang nyaman dan asri, memberikan kepercayaan terhadap langkah perbaikan dan pengembangan guru dan murid. Sekolah melibatkan orang tua dalam melakukan penghijauan. Guru memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan mengacu kepada RPP yang terintegritas dengan lingkungan. Misalnya pada pembelajaran matematika, guru mengajak murid untuk menghitung volume sampah di luar. Kemudian bisa juga melibatkan orang tua dan guru dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang berikut, jabarkan rencana. Di sini membuat cara strategi mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan. 1. Rencana strategi apa yang perlu dilakukan? Siapa yang melakukan? Bagaimana memonitor dan mengevaluasi rencana tersebut? Nah, program ini dapat berjalan dengan baik dengan keterlibatan semua komunitas sekolah seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, para guru sebagai pengarah, dan murid sebagai pelaksana. Kedua, kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. 3. Monitor dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. 4. Guru melakukan evaluasi, refleksi, tindak lanjut, dan pelaporan. Yang berikut, atur eksekusi. Nah, dalam atur eksekusi kita dapat menentukan tim inti program. 1. Siapa koordinator atau penanggung jawab pelaksana program? 2. Siapa yang bertugas memonitor dan evaluasi jalannya program? 3. Siapa yang bertugas membuat laporan program? 4. Bagaimana cara komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh tim melalui pertemuan atau diskusi, rapat mingguan atau bulanan, dan lain sebagainya untuk memberi kabar satu sama lain tentang jalannya program. Nah, penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antar tim dari eksekusi. Yang pertama, penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, pengarah dewan guru, koordinator guru mata pelajaran, penanggung jawab sapras itu adalah wakil sarana prasarana, penanggung jawab kurikulum, wakil kurikulum, penanggung jawab kesiswaan, wakil kesiswaan, bendahara adalah bendahara lingkungan, laporan dibuat oleh sekretaris, koordinasi dilakukan dengan rapat setiap 1 minggu sekali internal, dan tim pengelola lingkungan. Hasil rapat internal dilaporkan kepada Dewan Guru sebagai bahan evaluasi. Evaluasi guru dapat dilakukan melalui rapat dan dikoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mengadakan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Koordinasi internal atau tim pengelolaan lingkungan dilakukan 1 kali seminggu. Hasil rapat dibawa ke Dewan Guru sebagai bahan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Demikianlah salah satu program dari 7 aset yang dikembangkan melalui aset lingkungan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah refleksi untuk saya sebagai CGP ke depan nantinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Budi Hartono selaku fasilitator, Bapak Edi Pin sebagai pendamping,
dan Ibu Fitria sebagai pendamping serta teman satu kelompok A3, yaitu saya sendiri, Eliunita, SMP Negeri 8 Pekanbaru, Ibu Deswanti, SMP Negeri 21, Ibu Zulkarmiatiyul, SDIT Al-Ittihad. Lebih dan kurang, akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam sehat, salam semangat. Allahu Akbar.